Baik, selamat datang saya ucapkan kepada para peserta, khususnya untuk, kodenem DPC 8 ya. Eee, Baik di sini sebelumnya perkenalkan saya Alwanza, selaku moderator dalam diskusi DPC 8 ya. Saya akan menjelaskan untuk pemberian waktu ya, kami akan memberikan waktu 25 menit sesuai dengan tagline yang kemarin dilaksanakan. 5 menit untuk persiapan para peserta, baik itu subscribe maupun checksound dan lain sebagainya. 10 menit untuk untuk presentasi ya, di mana kami akan memberikan waktu peringatan di menit kelima, di sisa waktu 5 menit kelima, 3 dan 1 ya. Apabila waktu telah habis dan teman-teman belum selesai, kami dari para panitia berhak untuk menghentikan aktivitas dari teman-teman ya. Lalu untuk sesi diskusinya selama 10 menit, jadi diharapkan para peserta dapat memaksimalkan waktu yang telah disediakan. Untuk memangkas waktu ya, dipersilakan kepada para peserta untuk action dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, mohon izin kepada Bapak dan Ibu juri dan juga kepada moderator. Kami sudah boleh memulai sekarang untuk presentasinya. Oke, apakah sudah siap semua? Untuk mungkin dicek dulu soalnya setiap device-nya apakah sudah lancar atau masih terganggu. Tes, terdengar jelas gak? Oke, cukup jelas. Mungkin yang lainnya bagaimana? Di sini video. Di sini kita berdua Kang, nggak apa-apa. Ya, apa? Oke, kalau misalnya para peserta udah siap ya, persilakan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas waktu yang diberikan. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu juri Unsika National Innovation Challenge 2021. Sebelumnya, kami sebagai tim ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa melanjutkan ke tahap ini untuk mempresentasikan mengenai isi dari video dokumenter UMKM yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilda Aulia Indonesia sebagai salah satu anggota tim yang akan mewakili tim untuk menjadi moderator selama rangkaian presentasi kami berlangsung. Baik, sebelum kami mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan tim kami yang diketuai oleh Faisal Maulana dan ditemani dengan 4 anggota diantaranya adalah Muhammad Ridwan, Anggi Pitaloka, Ariba Nurdesyandi, dan saya sendiri Hilda Aulia Indonesia. Baik, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya mohon izin kepada Bapak dan Ibu juri untuk kami memulai presentasinya untuk memasuki pembahasan yang pertama mengenai dampak perekonomian akibat pandemik yang akan disampaikan oleh Muhammad Ridwan. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini izinkan saya menyampaikan tentang isi yang kami bawa dalam video yang kami buat. Di sini dalam video yang kami buat, kami bercerita mengenai dampak perekonomian yang diakibatkan oleh pandemi.
sudah kita ketahui bahwasannya pandemi COVID-19 ini yang dimulai dari tahun 2020 dan sampai sekarang belum kunjung usai. Banyak sektor yang sangat terdampak, dan terkhusus dalam video ini kami menyoroti bidang perekonomian dan dikhususkan untuk di daerah Kabupaten Karawang. Dan lebih kami soroti kembali, yang terkena dampak itu masyarakat menengah ke bawah. Kenapa demikian? Karena dalam video yang kami buat, kami melakukan wawancara dengan beberapa pelaku ekonomi, khususnya masyarakat seperti pedagang kaki lima yang mempunyai toko, kedai, dan lain-lain. Dan juga selain itu memang yang kami ceritakan di sini adalah pandemi COVID-19 ini berdampak pada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat harus beradaptasi dengan kondisi yang dulunya melakukan segala hal itu bebas, tidak ada batasan, dan saat ini terbatas, pertama oleh kebijakan pemerintah dari PSBB sampai sekarang dengan PPKM yang mengharuskan semua kegiatan dilakukan di rumah, WFH, stay at home, dan lain, sehingga menyebabkan perubahan psikolog terhadap masyarakat, dan akhirnya pola konsumtif masyarakat pun berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang berubah dari masyarakat, menyebabkan pelaku ekonomi seperti pedagang dan lain-lainnya ikut terdampak karena target pasar, yaitu masyarakat secara luas, karena kondisi pandemi seperti ini menjadi berkurang. Sehingga di sini kami dalam video ini ingin memberikan pesan kepada yang menonton bahwasannya memang COVID-19 ini sangat berdampak kepada masyarakat. Dan masyarakat harus mampu melihat kondisi sekarang dan harus mampu memberikan kontribusinya agar yang terdampak bisa kembali bangkit. Selain itu, dari yang kami ceritakan di sini, khususnya di Kabupaten Karawang, pelaku ekonomi menengah ke bawah seperti UMKM sangat-sangat terdampak. Dimulai dari penjualan yang menurun sampai harus tutup gerainya, sampai harus tutup tokonya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ridwan yang telah menyampaikan mengenai pembahasan pertama, dampak perekonomian yang diakibatkan oleh pandemi. Selanjutnya kita bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Mengenai pembahasan dari isi video yang akan menjelaskan tentang pengaruh WFH atau work from home pada pelaku UMKM. Pembahasan ini akan disampaikan oleh Anggi Pitaloka, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Akan saya lanjutkan mengenai pengaruh WFH pada UMKM. Pengaruh WFH pada UMKM, pertama, ada angkutan umum, yang kedua ada pedagang kaki lima. Nah, kenapa sih bisa berpengaruh di dua sektor ini? Jawabannya adalah pertama, angkutan umum ini adalah alat transportasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari mereka saat hendak berpergian. Penumpangnya kebanyakan dari kalangan para pekerja atau para pelajar. Dengan diterapkannya WFH pada sektor angkutan umum ini berdampak sangat buruk bagi jasa angkutan umum. Kenapa? Karena jumlah penumpang menurun sangat drastis, yang juga dapat berdampak pada pendapatan sehari-hari para jasa angkutan umum ini.
Kemudian alasannya adalah para pelajar yang kini harus belajar melalui secara online atau secara daring ini tidak bisa pergi ke sekolah gitu, karena dengan tidak bisa pergi ke sekolah karena diterapkannya WFH ini gitu. Jadi dia tidak bisa menggunakan jasa angkutan umum saat pergi dan pulang sekolah. Begitu juga para pekerja yang ditugaskan untuk bekerja dari rumah, yaitu juga secara online, di mana berangkat dan pulang bekerjanya ini tadinya memakai angkutan umum, karena diterapkannya WFH, kini harus dari rumah gitu. Jadi tidak bisa memakai jasa angkutan umum lagi. Yang kedua, ada pedagang kaki lima. Sama halnya seperti jasa angkutan umum, para pedagang kaki lima juga kehilangan para pelanggannya selama diterapkannya WFH ini. Pembatasan masyarakat dalam hal jual beli ini mengakibatkan turunnya pendapatan bagi para pedagang yang sangat drastis tentunya ya, di mana yang biasanya para pelajar atau para pekerja ini membeli jajanan atau makanan pedagang kaki lima tersebut. Dengan diterapkannya WFH, tidak kemana-mana karena stay at home, jadi pendapatan para pedagang kaki lima ini berkurang. Dan contohnya seperti pelajar ya, di mana biasanya terdiam gitu melakukan perdagangannya di sekolah, tapi karena sekolah ditutup, para pedagang kehilangan pasarnya. Walaupun data di sini tidak ditampilkan, data statistik, namun penurunan perekonomian bagi para pedagang kaki lima ini nyata adanya di lapangan. Baik, begitu. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggi Pitaloka atas penyampaiannya mengenai pengaruh yang terjadi pada UMKM akibat kebijakan WFH ini. Selanjutnya akan disampaikan mengenai proses pembuatan video dokumenter kami. Ini akan disampaikan oleh Ariba Nur Desyandi. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas tentang behind the scenes dari video dokumenter UMKM. Untuk mempersingkat waktu, Ibu Bapak juri dapat melihat pembuatan dokumenter ini. Yang pertama ada sequence, itu saya di sini membuat dulu sequence supaya memudahkan dalam mengedit video dan juga agar fokus ke satu sequence dahulu dalam pengeditan, dan juga ada folder yang dimana itu untuk memudahkan dalam mencari video, background, subtitle, preset, dan juga agar file-file yang lainnya itu tidak tercampur. Nah, yang ketiga ini ada proses editing, di mana di sini adalah proses yang paling utama, yaitu mengedit bagian-bagian video yang lainnya, dan juga ada color grading, preset, dan lain-lainnya yang dimasukkan ke dalam proses editing ini. Dan juga yang keempat ini ada background, yaitu semifinal dari proses editing yang terjadi di sini tuh. Banyak sekali lagu-lagu yang saya tambahkan ke sini dari saya ambil itu lagu itu dari website yang mempunyai royalty free agar tidak copyright di saluran YouTube, dan juga ada penambahan suara narasi dari opening, dan juga ada pertengahan antara scene 1 dan 2 dan scene 2 akhir menuju kredit. Nah, yang kelima ini ada subtitle dan rendering. Di sini subtitle berfungsi untuk memudahkan panitia atau juri dan juga penonton untuk lebih memahami isi dari video dan juga mengklarifikasi video dari wawancara tersebut agar orang-orang yang di luar Jawa Barat bisa mengerti apa itu bahasa Sunda. Jadi di sini saya menambahkan subtitle bahasa Indonesia. Nah, dan juga ada proses renderingnya di mana terjadi proses video yang benar-benar sudah terjadi dan sudah jadi dan siap untuk publish di YouTube. Ya, Ketua baik. tim. Ya, baik. Ya. Mohon maaf saya potong ya untuk presentasi teman-teman ya, karena waktu sudah habis ya. Juga saya ambil alih untuk sesi selanjutnya ya teman-teman, mohon maaf. Jadi untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari Ibu Bapak Dewan Juri. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak.
Cek, halo? Ya, halo, suara saya kedengaran? Ya Pak, jelas. Jelas ya? Sudah, Pak. Baik. Gimana Pak Dery, Bu Beta? Ada yang mau ini duluan dulu? Nggak apa-apa, Pak. Pak Opang dulu nggak apa-apa. Udah Baik. siap. Ya, Enggak apa-apa. ya. Selamat siang teman-teman dari Unsika ya, kami banggakan dan kami hormati atas presentasinya yang tadi sudah disampaikan, kami dengarkan dan menyimak. Kemudian tadi di akhir-akhir ada yang bersifat teknis sekali ya, yaitu soal editing ya, editing dari video. Oke, pertanyaan dari saya adalah teman-teman ketika membuat cerita ini, apakah langsung membuat scene-nya itu hanya dengan berdiskusi aja, nanti kamu begini, aku begitu, terus di shoot ya, kemudian nanti masuk ke editing, atau gimana prosedurnya gitu, urutan-urutannya? Apakah dituliskan dulu naskahnya atau gimana? Coba dijawab dulu ya. Baik, izin menjawab Bapak. Ya, silakan. Untuk proses pembuatan video ini, kita berdiskusi dulu untuk menentukan tema, subtema. Nah, setelah itu kita mengambil beberapa footage untuk dijadikan video, beberapa orang untuk diajak berwawancara, dan kemudian di pertengahan bulan mungkin. Nah, setelah itu kita susun dari pertengahan bulan sebelum pengambilan video agar dapat ditata dengan baik dari mulai opening ke wawancara sampai penutupnya. Oke, gitu ya. Berarti ada storyboardnya dulu ya, berarti ya. Teman-teman bikin itu enggak, teman-teman? Storyboard gitu. Oh, storyboard ada, Pak. Ada ya. Ya. Oke, baik. Itu teknis saja sih ya, saya ingin tahu. Kemudian di dalam videonya teman-teman tadi ada wawancara juga ya. Nah, apa sih yang menjadi pertimbangan memilih narasumbernya gitu ya? Kemudian ada setting dulu atau enggak gitu? Nah, coba dijawab. Baik Bapak, izin menjawab. Yang menjadikan pertimbangan untuk memilih narasumber untuk yang diwawancara tentunya sesuai dengan tema kami ya, UMKM. Jadi kami memilih pelaku ekonomi yang memang berdekatan dengan UMKM, menengah kecil. Dan tentunya kami tidak ada setting dulu, jadi kami langsung datang ke kedai, kemudian meminta izin pada pemilik tersebut gitu, ingin melakukan wawancara terkait untuk mengambil informasi karena kami mengikuti perlombaan ini yang memang berdampak pada COVID ini, yang terdampak dengan COVID ini. Oke, jadi nggak ada framing dulu ya dari awal ya, memang natural gitu ya. Iya Pak. Oke, baik. Ya, begini dari saya cukup dulu. Dari teman-teman Dewan Juri yang lain, silakan. Pak Dery, saya dulu ya. Satu pertanyaan. Saat lihat awal tuh bagus openingnya dan kelihatan banget dari pertanian gitu karena menampilkan padi. Cuma mungkin bisa diceritakan, tadi kan udah dijelasin ya kenapa itu. Saya nanyanya yang UMKM, sebenarnya pesan ataupun ide atau tujuan dari video dokumenter yang teman-teman buat itu sebenarnya tujuan akhirnya atau sebenarnya ide besar yang mau
disampaikan ke penonton tuh apa sebenarnya, begitu mungkin. Ya, izin menjawab, Bu. Jadi tujuan dari kami ini untuk membuat video ini gitu, pesan yang akan diberikan, pesan moral yang diberikan yaitu intinya langkah kecil di saat kondisi pandemi seperti ini yang memang bisa berdampak pada perubahan besar. Seperti contohnya dengan membeli dagangan mereka, tetapi misalnya uang kembaliannya kita berikan pada penjual atau kita bisa membeli dengan uang lebih. Sehingga hal itu diharapkan bisa membantu untuk mengembangkan semangat para penjual untuk tetap menjalankan usahanya. Karena mereka akan merasa tidak kehilangan konsumen dan usaha penjualannya tetap dihargai. Dengan langkah kecil tersebut, kita bisa mengukir senyum di wajah mereka gitu. Itu sih perubahan kecil yang berdampak besar. Oke, ya, ya. Ini kan ada 2 pewawancara ya. Yang pewawancara yang pertama tuh yang diwawancara pertama tuh bagus, maksudnya Anda nanya terus juga jelas gitu suaranya. Gitu sih mungkin ininya komentar dari saya. Silakan Pak Dery, Anda 3 menit. Oke, makasih Ibu. Cek ya, suara saya jelas ya? Ya. Saya mau konfirmasi terkait penokohan ya, tokoh utama. Dalam satu film dokumenter itu kan harusnya ada satu tokoh utama yang dia menunjukkan satu sikap sehingga menghasilkan pesan moral. Nah, kalau yang di sini klarifikasinya gimana? Apakah memang pesan tokoh utamanya itu narator atau bagaimana? Itu kan yang 2 itu narasumber ya. Itu memang apa sengaja tidak ada penokohan di dalam filmnya. Cek. Ya. Izin menjawab, Pak. Untuk tokoh utama itu dari narator sendiri, Pak. Karena pada pengambilan video mungkin akan lebih disimpulkan untuk oleh narator ya, karena oleh orang-orang tokoh sendiri itu mungkin mereka agak malu di depan kamera atau agak canggung buat berbicara untuk diajak buat syutingan. Ya. Nah, jadi kita mengambil tokoh utamanya itu dari kita sendiri sebagai narator gitu, Pak. Berarti di sini dianggap narator itu tokoh utama gitu ya? Ya. Pertanyaan terakhir saja dari saya, di sini banyak narator dengan gambarnya itu agak tidak sinkron ya. Apa yang digambarkan, gambarnya misalnya gambar matahari, tetapi naratornya bicara tentang apa? Itu maksudnya apa? Ada pertimbangan tertentu kenapa memilih hal itu atau bagaimana? Ya. Baik ya Pak. Itu saya ambil untuk footage Pak. Jadi ada mengikuti alur, misal dari pagi hari, dimulai dari pagi hari sampai ke sore hari, Pak. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu Dewan Juri ya, waktunya saya potong karena berhubung waktu telah menunjukkan pukul 13.50 dan sesi diskusi juga sudah selesai, jadi kita akan beralih